Hai, perkenalkan, saya Maria Kristina Towetukan dengan NIM 2212015 dari kelas A 193 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologis ulcus diabeticum. Apa itu ulcus diabeticum? Jadi, ulcus diabeticum berawal dari seseorang yang terkena diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan glukosa darah atau hiperglikemia, disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Jadi, apabila seseorang terkena diabetes mellitus, risiko terkena ulcus diabeticum sangat tinggi. Jadi, ulcus diabeticum merupakan luka terbuka pada permukaan kulit karena adanya komplikasi makroangiopati sehingga terjadi vascular insufisiensi dan neuropati. Yang lebih lanjut, terdapat luka pada penderita yang sering tidak dirasakan dan dapat berkembang menjadi infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Selanjutnya, penyebab dari luka diabetes mellitus. Yang pertama, diabetic neuropati. Diabetic neuropati merupakan salah satu manifestasi dari diabetes mellitus yang dapat menyebabkan terjadinya luka diabetes. Pada kondisi ini, sistem saraf yang terlibat adalah saraf sensori, motorik, dan autonom. Neuropati perifer pada penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kerusakan pada serabut motorik, sensorik, dan autonom. Yang kedua, peripheral vascular disease. Ini terjadi karena adanya anteriosklerosis dan ateoklerosis. Pada anteriosklerosis terjadi penurunan elastisitas dinding arteri, sedangkan pada ateoklerosis terjadi akumulasi plak pada dinding arteri berupa kolesterol lemak, sel-sel otot halus, monosit, fagosit, dan juga kalsium. Yang ketiga, trauma. Penurunan sensasi nyeri pada kaki dapat menyebabkan tidak disadarinya trauma akibat alas kaki. Trauma yang kecil atau trauma yang berulang seperti pemakaian sepatu yang sempit menyebabkan tekanan yang berkepanjangan dapat menyebabkan ulcerasi pada kaki. Dan yang keempat, infeksi. Infeksi merupakan keluhan yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Infeksi biasanya terjadi dari polimikrobia. Hiperglikemia merusak respon imunologi. Hal ini menyebabkan leukosit gagal melawan patogen yang masuk. Selain itu, iskemia menyebabkan penurunan suplai darah yang menyebabkan antibiotik juga efektif sampai pada luka. Yang berikut, patofisiologi ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi, dan neuropati diabetik merupakan salah satu faktor yang berperan menurunnya input sensori pada ekstremitas bawah, menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati, baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka kronis. Upaya pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama, periksa kaki setiap hari dengan kaca. Adakah kulit retak, melepuh, bengkak, luka, atau pendarahan? Yang kedua, bersihkan kaki setiap hari. Keringkan dengan handuk termasuk selah-selah jari. Yang ketiga,
Berikan pelembab pada daerah kaki yang kering, tetapi tidak pada sela-sela jari. Yang keempat, gunting kuku secara lurus mengikuti bentuk normal jari kaki. Dan yang kelima, segera ke dokter bila kaki luka atau berkurang rasa. Sekian penjelasan dari saya tentang patofisiologis ulcus diabeticum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.